Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang komunikasi kelompok dan komunikasi organisasi. Pada dasarnya, komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan melalui media yang sama dan dengan tujuan mencapai kesamaan bersama. Komunikasi sangat penting dalam kehidupan makhluk sosial karena manusia adalah makhluk yang selalu membutuhkan interaksi. Komunikasi kelompok adalah proses komunikasi yang terjadi antara 3 orang atau lebih yang saling berinteraksi baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mencapai tujuan bersama. Menurut beberapa ahli, komunikasi kelompok terjadi ketika individu di dalam kelompok saling bertukar informasi, pendapat, dan pengalaman untuk menghasilkan keputusan bersama. Contohnya seperti diskusi kelompok, rapat organisasi, atau kerja tim dalam menyelesaikan tugas. Yang ketiga itu ada karakteristik komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok memiliki beberapa karakteristik, yaitu yang pertama terdiri dari 3 sampai 20 orang. Yang kedua, terjadi interaksi langsung antar anggota. Yang ketiga, memiliki tujuan yang sama. Yang keempat, setiap anggota memiliki peran masing-masing. Yang kelima, terjadi proses diskusi, tanya jawab, dan tukar pendapat. Yang keenam, adanya norma atau aturan tidak tertulis dalam kelompok. Dengan karakteristik ini, komunikasi kelompok lebih efektif untuk kerjasama kecil. Fungsi dan tujuan komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok memiliki beberapa fungsi penting, yaitu 1. Untuk pengambilan keputusan bersama, 2. Menyelesaikan masalah secara kolektif, 3. Menambah informasi dan pengetahuan anggota, 4. Meningkatkan rasa kebersamaan dan solidaritas, 5. Mencapai tujuan kelompok secara efektif. Sedangkan tujuannya adalah untuk menciptakan kerjasama yang baik antar anggota. Komunikasi organisasi adalah proses pertukaran pesan dalam sebuah organisasi, baik formal maupun informal, untuk mencapai tujuan organisasi. Organisasi dapat berupa kampus, perusahaan, pemerintahan, maupun organisasi masyarakat. Komunikasi organisasi sangat penting karena menjadi penghubung antar bagian organisasi agar semua sesuai dengan rencana. Bentuk dan fungsi komunikasi organisasi. Yang pertama, komunikasi vertikal, komunikasi antara atasan dan bawahan, seperti perintah atau laporan. Kedua, komunikasi horizontal, komunikasi antar anggota yang memiliki jabatan yang setara. Yang ketiga, komunikasi diagonal, komunikasi antar bagian berbeda divisi dan ikatan. Selanjutnya ada fungsi komunikasi organisasi, antara lain yang pertama menyampaikan instruksi dan kebijakan, yang kedua melakukan koordinasi kerja, yang ketiga mengontrol dan mengevaluasi kinerja, yang keempat membangun hubungan kerja yang harmonis, yang kelima meningkatkan efisiensi organisasi. Perbedaan komunikasi kelompok dan organisasi adalah komunikasi kelompok bersifat lebih kecil, fleksibel, dan cenderung informal. Sedangkan komunikasi organisasi lebih besar, terstruktur, dan formal. Kesimpulannya, komunikasi kelompok dan organisasi sama-sama sangat penting dalam kehidupan sosial maupun dunia kerjasama, berperan dalam membangun kerja sama dan mencapai tujuan bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.